Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah dan melayani. Kita bersyukur sekalipun ibadah hari ini kita masih lakukan secara online oleh karena dampak daripada pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang Majelis dari Gemim Jemaat Kristus Manado yang memberikan kesempatan untuk boleh melayani di dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon belas kasih Tuhan supaya kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan supaya kita dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan untuk sebuah kesempatan yang kembali Tuhan berikan di mana kami boleh beribadah. Dan di dalam ibadah ini satu kesempatan kembali Tuhan berikan untuk kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di tengah segala keterbatasan akal budi dan pikiran kami, Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah setiap kami dan tolonglah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama, terambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun dan menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada sepasang kekasih yang sudah dewasa datang dari luar kota menemui saya.
Saya tidak kenal mereka, oleh karena mereka bukan anggota jemaat atau simpatisan di tempat gereja di mana saya melayani. Kedatangan mereka adalah dengan maksud untuk menyampaikan niat mereka menikah di gereja di tempat saya melayani. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengatakan hal itu karena mereka merasa ada pimpinan Tuhan pada saat mereka datang di kota itu, di mana selama 2 hari berturut-turut mereka itu menaiki mobilnya mengelilingi tempat di mana gereja tempat saya melayani. Hari pertama mereka keliling 3 kali. Lalu pada hari kedua mereka keliling 2 kali. Lalu kemudian berhenti dan memutuskan setelah melihat. Kemudian mereka merasa cocok dan merasa Tuhan memimpin di gereja di tempat saya melayani tersebut. Sebab pada waktu bertemu mereka mengatakan bagaimana Tuhan memimpin dan merasa Tuhan berbicara kepada mereka. Yang lebih hebat buat saya adalah saya bercanda, untung kalian cuma 5 kali berkeliling dalam 2 hari. Kalau 7 kali keliling maka robohlah gereja tempat saya melayani seperti tembok Yeriko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat mereka mengatakan tentang niat untuk menikah, lalu saya menanyakan identitas mereka. Ternyata memang mereka berasal dari luar kota. Kemudian yang kedua, saudara, ketika saya tanya mengapa mereka tidak menikah di gereja asal. Kemudian saya juga menyampaikan persyaratan tentang pernikahan di gereja tempat saya melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mengejutkan jawaban dari apa yang mereka sampaikan itu. Yang pertama, mereka yang datang dari luar kota ini ternyata sudah 2 hari menginap. Mereka bukan suami istri, tetapi menginap di salah satu hotel dan tinggal bersama di dalam satu kamar. Belum ada ikatan pernikahan. Yang kedua, saudara, mereka datang ke kota ini adalah untuk kawin lari. Oleh karena pihak dari orang tua calon mempelai wanita ini tidak menyetujui soal pernikahan mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saudara, ketika saya menyampaikan syarat untuk pernikahan, mereka merasa keberatan untuk mengikutinya, khususnya untuk bimbingan pastoral pranikah. Mereka mengatakan kami ini aktivis, kami sudah tahu, kami tidak perlu ikut itu. Dan kami ingin segera menikah kalau bisa dalam minggu ini. Cuman yang dikasihi Tuhan, yang lebih mengejutkan saya adalah dari pihak laki mengatakan saya ini rohaniwan, saya penginjil, saya tahu banyak, saya biasa membimbing. Dari jawaban itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lalu berkata, tepat sekali kalau kemudian kalian mengatakan Tuhan memimpin saudara datang ke tempat ini dan bertemu dengan saya. Saudara mendengar jawaban ini mereka tersenyum. Padahal kalimat saya belum titik, kalimat saya baru koma. Saya mengatakan tepat Tuhan memimpin karena hari ini saya ingin mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah sesuatu yang tidak membawa dampak kesaksian yang baik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kesaksian macam apa yang akan disampaikan tatkala kemudian mereka mau kawin lari, tinggal di satu hotel tanpa ikatan pernikahan. Lalu mereka mengatakan bahwa dirinya adalah para pelayan Tuhan. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengatakan hari itu Tuhan tidak sedang berbicara secara pribadi langsung kepada saya, tidak. Saya juga tidak sedang melihat satu penglihatan, tidak. Tetapi ini adalah prinsip umum sebagai anak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahkan di tengah segala kesulitan, tatkala mereka mengatakan ada pergumulan untuk pernikahan, bukankah ada standar kebenaran firman? Bukankah ada pengertian-pengertian rohani yang harusnya memimpin kehidupan mereka, bukan? Tapi apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah hal-hal semacam ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang yang mengatakan Kristen, bukan? Tatkala di tengah segala kesulitan, pergumulan, masalah hidup, mata kita terlalu fokus kepada masalah
Kita tidak lagi bisa melihat Tuhan secara utuh. Kita tidak lagi peka terhadap apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat semuanya itu. Yang terjadi adalah mata kita begitu fokus sampai kita boleh katakan bahwa kita menjadi buta untuk melihat apa yang Tuhan setengah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah kejadian ini sama dengan bagian firman yang kita baca hari ini? Tentang kehidupan bujang dari Elisa yang bernama Gehazi itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini berlatar belakang pada waktu Israel yang dipimpin oleh Raja Yoram sedang berperang dengan Raja Aram atau negara Aram. Dan di sana peperangan ini berlanjut cukup lama. Sehingga satu hari dikatakan Raja Yoram itu memiliki strategi, mengatur strategi perang. Ketika berkumpul dengan para pegawainya, dia sudah menentukan strategi untuk menjebak, untuk menghadang orang-orang Israel. Dan yang menarik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat rencana-rencana ini dilakukan, saudara, apa yang terjadi? Semua rencana ini menjadi gagal. Orang Israel, tentara Israel, Raja Israel lebih dahulu tahu tentang segala rencana yang telah dibuat oleh Raja Aram ini. Sehingga tidak ada satu penghadangan yang berhasil, tidak ada satu jebakan yang berhasil, semuanya gagal. Bukan sekali dua kali, tetapi Alkitab mengatakan berkali-kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini jelas terjadi bukan karena ada mata-mata orang Israel yang masuk ke negeri Aram, bukan. Di sana juga bukan karena ada orang Aram yang menjadi pengkhianat, yang menjadi mata-mata, yang kemudian membocorkan rahasia ini kepada Raja Israel, juga tidak. Hal ini juga terjadi bukan karena hebatnya Raja Israel sehingga tahu dan pintar mengatur strategi, bukan. Tetapi hal ini terjadi karena Allah yang Maha Tahu itu memberitahukan segala rencana busuk dari Raja Aram. Rencana-rencana jahat ini diketahui oleh Allah yang Maha Tahu dan itu disampaikan lewat nabinya yaitu Elisa. Kemudian Elisa menyuruh bujangnya untuk memberitahukan kepada Raja Israel tentang segala rencana-rencana yang tidak dilakukannya. Allah yang Maha Tahu itulah Allah yang memberitahukan kepada Elisa. Sehingga Israel, umatnya ini bebas dari celaka, bebas dari kehancuran, bebas dari segala kesulitan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kejadian yang berulang-ulang inilah, dikatakan kemudian marahlah Raja Aram itu. Dan sekarang kemarahan ini bukan sekedar ditujukan untuk bangsa Israel, tetapi lebih fokus kepada seorang yang bernama Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Elisa lah seorang hamba Allah yang dipakai Allah. Inilah yang kemudian mendengar suara Allah. Disinilah dia seorang yang peka terhadap suara Allah dan Allah menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat semua rencana dari Raja Aram ini gagal. Ketika Raja Aram menjadi marah dan bertanya siapa di antara kita yang menjadi pengkhianat. Disitulah pegawainya mengatakan bahwa bukan ada pengkhianat tetapi di sana ada seorang yang bernama Elisa. Di mana Allah memberitahukan segala rencana raja, bahkan ketika raja berbicara di tempat yang tersembunyi, di tempat rahasia, di dalam kamar, tatkala tidak ada orang lain pun, tapi Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Apa yang terjadi? Karena kejengkelan dan kemarahan ini, akhirnya raja memerintahkan pasukannya untuk mengepung, untuk mencari Elisa, di mana Elisa berada. Ketika pasukannya memberitahu, pegawainya memberitahu bahwa Elisa ada di Dotan. Saudara, hari itu Alkitab mengatakan raja mengutus sejumlah besar pasukan berkuda untuk mengepung daerah Dotan itu. Dan ketika mereka pada malam hari sudah sampai di sekitar Dotan, tempat di mana Elisa dan bujangnya tinggal,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah pada saat semuanya ini terjadi, mereka mengepung pada malam hari. Di sana dikatakan pagi-pagi ketika bujangnya itu bangun, terkejut ketika melihat bahwa di sekitar pegunungan itu begitu banyak pasukan dari tentara Aram. Inilah yang kemudian dilihat sebagai satu masalah yang besar. Itu sebabnya bujangnya berkata, celakalah Tuanku. Kita dikepung, kita sedang dalam masalah besar. Dan jiwa kita telah terancam di sana. Apa yang harus kita lakukan? So, di tengah rasa takut ketika dia melihat sejumlah besar pasukan Aram ini. Kenapa Elisa begitu tenang melihatnya? Kenapa Elisa tidak kemudian ikut-ikutan menjadi seorang yang gelisah, yang takut, yang khawatir, yang cemas? Tatkala mendengar bujangnya berkata, celaka, ada masalah besar. Saudara, saya percaya disinilah yang membedakan. Elisa adalah seorang hamba Allah, seorang anak Tuhan. Dia memiliki ketenangan oleh karena dia tahu bahwa tidak ada segala perkara yang terjadi dengan kebetulan. Dan sebagai anak Allah dia tahu dia punya Allah yang jauh lebih hebat, lebih besar dari masalah yang sedang terjadi. Itu sebabnya dengan tenang Elisa berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Apakah ini hanya satu kalimat penghiburan? Apakah ini satu kalimat untuk menenangkan hati dari bujangnya? Saudara, kalimat itu bukanlah kalimat sia-sia. Kalimat ini lahir dari kehidupan persekutuan dengan Tuhannya. Satu kehidupan yang peka melihat cara Tuhan menolong. Itu sebabnya dia berkata, sebab yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih banyak dibandingkan tentara Aram. Inilah yang dikatakan Elisa. Dan Elisa kemudian berdoa. Dia memohon kepada Tuhan supaya mata bujangnya itu terbuka. Mata rohaninya melihat. Dan ketika selesai berdoa, betul saudara, bujangnya tidak lagi melihat masalah bahwa tentara Aram menjadi ancaman. Tapi sekarang dia melihat ada sejumlah besar, bahkan lebih besar jumlahnya, pasukan Allah dengan kereta berkuda dan kereta berapi. Tepatlah seperti pemazmur yang berkata dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-8, bukan? Di sana katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Indah bukan jemaat yang dikasihi Tuhan? Inilah mata rohani. Inilah penglihatan rohani. Tatkala kemudian Tuhan membukakan, masalah tidak lagi jadi masalah. Tapi sekarang dilihat adalah Allah sedang berkarya. Allah sedang melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya pada saat tentara Aram itu turun ke Dotan, Tuhan Elisa berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sekarang butakanlah mereka semuanya itu. Menarik bukan? Untuk bujangnya dia berkata, Tuhan celikan matanya. Sekarang kepada tentara Aram yang sudah mengepungnya, Elisa berkata, Tuhan buatlah mereka buta. Saudara, mata tercelik, mata buta ini bukan secara harfiah mereka menjadi buta. Bukan kemudian bujang Elisa ini tadinya buta tercelik. Tetapi di sana mata rohani bujang Elisa ini terbuka dan melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi sebaliknya, pada saat dikatakan tentara Aram ini dibutakan, mereka menjadi bingung, mereka menjadi tidak mengerti, tidak tahu jalan yang harus ditempuhnya. Dan yang menarik adalah disitulah Elisa menuntun mereka menuju ke satu tempat, yaitu kota Samaria, pusat daripada bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi sama pada waktu Lot dikepung oleh orang-orang Sodom Gomora. Dan disitulah mata mereka yang mengepung itu dibutakan oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa melihat dan tidak menemukan pintu rumah dari Lot. Itulah Allah kita, saudara. Allah yang sanggup mencelikkan mata, tapi Dia Allah yang sanggup membutakan mata. Dan inilah Allah kita.
Allah yang kita percaya. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, ketika akhirnya tentara-tentara ini tiba di Samaria, ketika mereka buka mata, mereka sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah siap berperang. Jelas ini kondisinya menjadi terbalik, bukan? Yang tadi mereka mengepung, sekarang mereka ada di tengah-tengah pasukan yang sudah siap menghunus mereka dengan pedang dan tombak. Jelas mereka tidak berdaya. Jelas mereka ketakutan. Raja Yoram bertanya, apakah hendak mereka diizinkan untuk dibunuh semua? Tapi yang menarik, Elisa tidak mengizinkan setelah tanya kepada Tuhan. Justru disinilah kesempatan kemudian Elisa berkata, berilah mereka makan. Dan hari itu ada perjamuan, menjamu mereka, memberi makan mereka dalam jumlah yang besar. Dan setelah mereka makan, mereka diizinkan untuk kembali ke Aram. Dan Alkitab mengatakan semenjak itu tidak lagi tentara Aram mengganggu orang Israel. Allah mengizinkan sebuah pengampunan di sana. Allah mengizinkan sesuatu berkarya. Inilah umat Allah yang harusnya mereka punya kesempatan membalas dan membunuh, tapi mengampuni mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Dan sampai akhirnya tentara Aram tidak lagi mengganggu orang Israel pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kejadian yang indah bukan di dalam apa yang kita pelajari pada hari ini. Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah pada saat persoalan hidup itu terjadi, mata kita fokus kepada persoalan demi persoalan, sehingga kita menjadi cemas, takut, khawatir. Kita menjadi putus asa dan tidak berdaya. Oleh karena mata kita menjadi buta. Buta hanya melihat persoalan. Dan kita tidak bisa melihat yang jauh lebih besar apa yang Allah sedang kerjakan. Cuman yang dikasihi Tuhan, kalau mata rohani itu, mata kita boleh dicelikkan. Disitulah baru kita bisa melihat bahwa persoalan itu boleh ada. Tantangan masalah boleh ada. Tetapi mata kita tetap memandang bahwa di sana ada Allah yang setia, ada Allah yang tidak pernah tinggalkan, ada Allah yang sudah pernah berkarya, bahkan terus berkarya di dalam kehidupan kita, bukan? Mata rohani yang tercelik ini, penglihatan rohani yang kembali dibukakan ini akan menolong kita tidak fokus kepada masalah, tetapi melihat cara yang Allah bukakan, cara yang Allah kerjakan, cara Allah untuk saudara dan saya. Masalahnya adalah seringkali kita tidak peka, bukan? Mengapa mata rohani kita tidak tercelik? Karena kita selama ini tidak menjalin persekutuan kita dengan Tuhan, bukan? Selama ini kita tidak membaca firman Tuhan. Padahal inilah yang membuat kita peka. Inilah yang menolong kita untuk bagaimana kita berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Inilah yang menolong kita peka di saat persoalan demi persoalan terjadi. Kita tahu mata kita menjadi terbuka. Penglihatan rohani kita terbuka. Karena firman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan yang menolong kita untuk kita boleh mengerti sesungguhnya apa yang tengah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Satu kali ketika kami sekeluarga tinggal di kota Solo, pada waktu itu tengah terjadi kerusuhan Mei 98. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kerusuhan beberapa hari, jelas kota Solo, kalau Bapak Ibu sejarah peristiwa itu masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu bisa mendapatkan berita itu. Bagaimana kondisi kota Solo pada waktu itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kondisi yang seperti itu, ada seorang teman yang kami kenal dengan baik dan akrab mengunjungi kami. Kami sekeluarga waktu itu masih ada di kota Solo. Ketika teman baik ini berkunjung untuk melihat kondisi kami, melihat keadaan kami di tengah kota yang baru saja mengalami kerusuhan yang hebat. Kemudian esok hari dia hendak kembali ke kotanya. Lalu meminta tolong kepada saya untuk mengantar ke tempat ATM karena dia membutuhkan uang cash untuk besok kembali ke kotanya. Malam itu sebetulnya tidak terlalu malam, saya mengantarkan ke tempat ATM. Sudah yang dikasihi Tuhan.
Tapi karena namanya kota baru kerusuhan, jam malam diberlakukan, kota itu sepi sekali. Di sana sini bekas bakar, ya, bangkai mobil, motor, dan banyaklah hal yang cukup mengerikan kalau diceritakan. Dan pada waktu saya mengantar teman ini, saya jujur ada perasaan kecil hati, ada kekhawatiran, ada ketakutan karena kota itu menjadi sunyi sepi. Dan ketika sampai di tempat ATM itu saudara, teman saya masuk tapi saya tidak bisa dekat tempat dia ambil ATM itu. Karena saya harus ada di seberang karena di sana ada banyak bongkahan, ada banyak barang-barang yang rusak. Dari seberang itu pun tempat ATM tidak terlalu terang, saya tidak tahu. Biasanya tempat itu ada satpam tapi hari itu tidak ada saudara. Sepi sekali. Nah ketika teman saya masuk ke tempat ATM itu, jujur saja degup jantung saya itu begitu kencang sekali. Saya khawatir di tengah kegelapan itu muncul orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik. Itu pikiran saya secara manusiawi. Dan setelah itu saya perhatikan teman saya di dalam tempat ATM lama sekali sampai saya berpikir dia lupa PIN-nya atau kodenya atau gimana. Sampai lama sekali. Saya juga tidak tahu berapa yang diambil, kenapa lama. Tapi ketika lama itulah, saudara tahu-tahu muncul dua orang yang dari gelagatnya kelihatan mereka punya maksud yang tidak baik karena memberi kode satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian berdiri di antara kanan kiri pintu ATM ini. Saya bilang tamat sekarang riwayat kita. Karena terlalu lama teman saya ini di dalamnya. Saudara, apa yang harus saya lakukan? Saudara, di saat seperti itu pikiran saya langsung cepat berputar. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama saudara yang saya lihat adalah di dekat saya ada tiang bendera. Saya pikir kalau terjadi apa-apa maka saya cabut tiang bendera ini dan saya bisa mainkan tiang itu walaupun saya bukan pemain toya atau pemain tongkat. Tapi minimal dengan tiang itu saya bisa gebuk kalau ada orang yang berlaku jahat. Tapi ketika tiang itu coba saya tarik ternyata tiang itu ada dicor dengan balok sehingga berat untuk diangkat. Saya pikir ini tidak mungkin dilakukan. Akhirnya yang terpikir adalah ya sudah. Kalaupun harus berkelahi 2 lawan 2 saudara. 2 saya bersama dengan teman. 2 adalah orang yang punya niat dalam tanda petik tidak baik tadi. Saudara, tapi kalau kemudian 2 lawan 2 kami menang. Saya berkata ini ajaib. Ini mujizat. Sebab kami berdua ini dari saat tidak pernah dilatih kungfu saudara. Tidak pernah dilatih karate. Sehingga kalau kami menang itu ajaib. Tapi kalau kalah wajarlah kami tidak pernah dilatih karate. Pikiran saya yang berikutnya adalah. Ketika nanti teman saya berbalik sudah mau keluar. Motor saya hidupkan. Lalu kemudian saya cepat putar balik. Dan saya akan teriak. Dan teman saya akan loncat. Dan dia langsung duduk di belakang. Lalu kita kabur atau cabut. Itu pikiran saya. Lalu yang terjadi di dalam pikiran saya itu, ya kalau teman saya loncatnya pas, ya kalau teman saya peka lalu dia bisa loncat, pas di motor lalu cabut. Lah kalau loncat kemudian tidak pas, saya lari, dia tertinggal, apa tidak digebuki? Saudara, di tengah keterbatasan berkata, Tuhan tolonglah saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah ketidakberdayaan itu, lalu muncullah. Ada 2 orang wanita yang juga hendak mengambil ATM. Saudara, saya pikir aduh Tuhan, di tengah kondisi yang terdesak, kenapa muncul cuma 2 cewek yang datang, itu pun kurus-kurus. Saya pikir kalau terjadi perkelahian paling banter, saya bersama teman saya, kita yang pegang orang itu, lalu mungkin yang perempuan itu akan mencakar, menggigit, menendang, ya sudahlah mungkin itu jalan keluar. Saudara, di tengah kondisi terjepit itu, saya tidak tahu bagaimana, harus berbuat apa. Betul-betul panik saudara. Tapi Tuhan punya humor yang tinggi banget. Di saat teman saya sudah kelihatan tanda-tanda selesai, maka muncullah orang lain, 2 lagi laki-laki. Dan mereka kelihatannya orang baik-baik. Lalu orang 2 yang pertama datang dengan gelagat tidak balik, mulai berpikir,
rasanya tidak seimbang kalau mereka harus berantem bersama. Dan hari itu selamatlah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan kesulitan terkadang yang kita lihat adalah cara kita. Yang kita lihat adalah bagaimana apa yang kita harus lakukan. Kita fokus kepada harapan kepada orang lain. Kita fokus kepada masalah kita. Dan kita berharap bukan dari Tuhan. Saudara, mari. Mungkin hari ini kita tidak melihat hal yang spektakuler. Tapi mata rohani kita peka. Tatkala kita menyaksikan salib Kristus. Disitulah karya Allah yang besar itu. Tidak pernah lekang oleh zaman. Tidak pernah pudar oleh apapun. Dan itulah yang membuat penglihatan mata rohani kita tetap diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Apa yang hari ini menjadi pergumulan kita? Mari kita dapatkan kembali penglihatan-penglihatan rohani itu dengan terus bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui ibadah, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Dan disitulah mata kita boleh semakin dibukakan. Mata kita boleh melihat karya Tuhan lebih dari semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melewati hari-hari kita dengan mata rohani, mata yang telah dibukakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, dengan firman-Mu mengingatkan kami, supaya mata hati kami boleh kembali peka. Mata rohani kami kembali dicelikkan, sehingga penglihatan-penglihatan rohani kami semakin tajam untuk melihat situasi yang ada. Kami berjalan dengan hikmat Tuhan, kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami melihat segala sesuatu dengan mata Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu untuk setiap kami. Di tengah keterbatasan seringkali mata kami menjadi buta. Dan hari ini kami memohon, celikkanlah kami Tuhan, bukalah mata hati kami. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami untuk melewati hari-hari kami ke depan. Dengan mata yang terbuka, dengan mata yang terus memandang kepada Dikau Tuhan, dengan mata yang peka untuk menyaksikan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu di Gemim Jemaat Kristus Manado. Baik dari gembala sidang majelis sampai jemaat. Di dalam setiap kehidupan iman pergumulan mereka. Untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Biarlah gereja ini dipakai terus oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.